Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita mulai aja ya. Siapa yang sekarang yang tugas untuk menyampaikan materi diskusi ya? Nggih, Prof. Kok belum nyambung ya? Ada masalah apa ini? Nggih, yang tampil masih ini, Prof. Oh iya, Mau ya. join. Baik, saya mulai dari kelompok
untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kerangka-kerangka acuan dan prinsip-prinsip relativitas, yaitu oleh saya sendiri, Faradila, NIM 025, dan Ibu Firdausi Rahma, NIM 001, dan Pak Rizky Afnan, NIM 009. Next. Ya, untuk pembahasan hari ini yaitu meliputi yang pertama kerangka acuan inersia dan non-inersia. Lalu dilanjutkan dengan transformasi Galileo, prinsip relativitas Galileo, pemakaian kerangka non-inersia atau konsep gaya fiktif, dan gaya fiktif pada K aksen yang berputar dengan omega konstan, dan yang terakhir yaitu gaya Coriolis. Next. Ya, yang pertama kerangka acuan inersia dan non-inersia. Apakah kerangka inersia itu? Kerangka inersia yaitu merupakan suatu kerangka acuan terhadap mana benda-benda yang bebas pengaruh diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, kerangka inersia sendiri yaitu kerangka acuan terhadap hukum Newton yang berlaku. Ada berapa kerangka inersia? Jika banyak, bagaimana bentuk gerak antar sesama kerangka inersia itu? Jadi, apabila ada suatu kerangka inersia, maka ada banyak kerangka inersia yang lainnya. Atau bisa dikatakan, semua kerangka acuan yang bergerak lurus beraturan terhadap kerangka inersia yang semula tadi. Apakah ada kerangka referensi yang tak inersia? Ya, ada kerangka referensi yang tak inersia, yaitu kerangka diri suatu partikel yang padanya bekerja gaya-gaya dengan resultan tidak sama dengan 0, atau sigma F-nya tidak sama dengan 0. Jadi itu yang tidak inersia. Yang kedua yaitu transformasi Galileo dan prinsip relativitas Galileo. Bagaimana perihal keberlakuan hukum-hukum Newton terhadap kerangka-kerangka inersia lainnya apabila ia memang benar terhadap satu di antaranya? Ya, jadi ini adalah merupakan skema atau bentuk dari kerangka inersia. Jadi K ini merupakan kerangka acuannya. Nah, K aksen ini adalah kerangka inersianya, yaitu kerangka inersia terhadap kerangka acuan yang K tadi. Jadi misalnya kerangka K pada gambar di bawah ini adalah inersia dan seluruh hukum Newton berlaku terhadap kerangka K tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Gambar di atas menggambarkan kerangka acuan S dengan sistem koordinat X, Y, Z. Jadi ada pengamat atau ada seorang yang bernama Ali, lalu ada seseorang yang bernama Hasan. Nah, Hasan ini dia itu berada di atas truk yang sedang berjalan. Nah, Ali ini sebagai kerangka acuan S-nya yang memiliki sistem koordinat X, Y, Z. Dan Hasan yang sedang berada di atas truk yang sedang berjalan tersebut, dia merupakan S aksen dengan sistem koordinatnya X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, di mana kerangka acuan S aksen bergerak di dalam kerangka acuan S ke arah sumbu X positif dengan kecepatan relatif konstan sebesar V1 terhadap kerangka acuan S. Jadi Hasan ini bergerak terhadap kerangka acuan S dengan kecepatan yang relatif konstan atau kecepatannya bisa dituliskan V1. Next. Nah, misalkan kerangka acuan S adalah kerangka acuan yang digunakan oleh pengamat yang berada di stasiun. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di Ali ini sebagai kerangka acuan S-nya atau pengamatnya, dan kerangka acuan X aksen digunakan oleh pengamat yang berada di atas mobil truk. Nah, yang S aksen ini adalah Hasan yang konvervalen tadi.
Ya. Mula-mula kedua kerangka acuan berimpit. Jadi bisa dikatakan T-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu yang Hasan tadi bergerak selama T sekon, maka kerangka acuan S aksen telah menempuh jarak D sama dengan V1 kali T aksen, di mana T aksen ini kan merupakan waktu tempuh yang digunakan dari posisi awal ke posisi dia berpindah tadi. Lalu apabila bersamaan truk bergerak, Hasan juga berjalan di dalam atau di atas truk searah dengan gerak kereta dengan kecepatan V2 atau relatif terhadap truk. Maka kedudukan Hasan dapat dinyatakan dalam koordinat X, Y, Z terhadap kerangka S menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen terhadap kerangka S aksen. Sehingga kedudukan benda antara kerangka acuan S aksen terhadap S dapat dinyatakan dengan X aksen atau kedudukan benda S aksennya sama dengan X dikurangi V1 dikali T. Atau bisa dikatakan kalau Y aksennya itu sama dengan Y, Z aksennya sama dengan Z, dan T aksennya sama dengan T. Karena dia bergeraknya terhadap sumbu X, maka yang bergerak atau X aksennya yang berubah yaitu yang X aksen ini. Jadi yang pada sumbu Y dan pada sumbu Z itu tetap. Lalu persamaan ini dikenal dengan transformasi Galileo. Nah, kebalikan dari transformasi Galileo dinyatakan dengan X sama dengan X aksen plus V1 kali T aksen atau sama dengan V2 kali T plus V1 kali T aksen. Jadi X aksen tadi diuraikan menjadi V2 kali T karena kecepatan yang kedua tadi. Nah, untuk Y dan Z-nya tetap sama karena dia hanya bergerak terhadap sumbu X saja. Next. Kecepatan Hasan jalan menurut pengamat yang berada di S dan S aksen dapat ditentukan menurut transformasi Galileo sebagai berikut. Nah, ini untuk rumus yang kecepatan Hasan yang bergerak dengan kecepatan V2 terhadap truk bergerak dengan kecepatan V1 jika dilihat oleh Ali yang berada di kerangka acuan S, yaitu sebesar Vx sama dengan dx per dt. Jadi V itu kan merupakan turunan dari vektor turunan dari posisi. Nah, untuk X sendiri tadi menggunakan persamaan yang awal tadi, yaitu V1 kali T plus X aksen. Jadi dimasukkan ke persamaan Vx ini. Nah, X aksen ini diubah menjadi V2 kali T, sehingga didapatkan Vx yaitu V1 dt per dt ditambah V2 dt per dt, atau bisa dituliskan Vx sama dengan V1 plus V2. Nah, persamaan ini merupakan penjumlahan kecepatan transformasi Galileo yang kemudian dikenal dengan penjumlahan kecepatan. Nah, ini untuk yang gambar di awal tadi yang K aksen, itu tinjau kerangka acuan lain K aksen yang ber-GLB terhadap K dengan kecepatan V. Jadi ini hampir sama dengan penjelasan yang Ali dan Hasan tadi. Jadi K aksen ini bergerak lurus, beraturan atau ber-GLB terhadap K dengan kecepatan V, maka akan berlaku kalau di sini memakai notasi R untuk posisinya. Jadi R aksen sama dengan R dikurangi R besar, di mana R besar adalah kedudukan titik asal K aksen terhadap K, atau kedudukan awalnya. Nah, kemudian didiferensiasi persamaan 1. Nah, karena R ini merupakan posisi, jadi ketika didiferensiasi, maka didapatkan yaitu persamaan V-nya atau kecepatannya. V aksen sama dengan V dikurangi V besar. Kemudian didiferensiasi lagi atau diturunkan lagi persamaan 2-nya menjadi
A atau percepatan. Nah, karena V-nya ini konstan dan dia ini ber-GLB, maka A-nya itu sama atau A-nya juga tetap. Nah, untuk persamaan 2 dan 3 masing-masing adalah transformasi kecepatan dan transformasi percepatan suatu partikel antara kerangka K dan keaksen yang ber-GLB terhadap K. Nah, hubungan pada persamaan 2 disebut kecepatan relatif dan sering ditulis dengan V21 atau V2 dan V1 sama dengan V2 dikurangi V1. Dalam merumuskan persamaan 2 dan 4, belum diasumsikan bahwa V-nya konstan. Sehingga persamaan 2 berlaku lebih umum, yakni untuk gerak translasi antara K dan keaksen, yang mana dapat ditulis dalam bentuk V sama dengan V aksen plus V besar, atau dikenal dengan prinsip superposisi kecepatan. Ya, seperti yang penjelasan di awal tadi juga sama. Nah, hubungan pada persamaan 3 yang menyatakan invariannya atau tak berubahnya percepatan menjawab pertanyaan apabila hukum Newton berlaku terhadap K, maka ia juga berlaku terhadap setiap kerangka lain yang ber-GLB terhadap K. Jadi misalkan ada kerangka lain yang ber-GLB terhadap K, itu nanti dia juga tetap berlaku hukum Newton. Sehingga hukum Newton invarian terhadap perpindahan antar kerangka acuan inersia atau mekanika Newton memenuhi prinsip relativitas atau kecepatannya tadi dikatakan relatif. Nah, semua percobaan mekanis yang dilakukan dalam suatu kereta api yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan lainnya, misalkan berjalan, akan tepat sama dengan jika percobaan itu dilakukan dalam ruang lab. Nah, ini contohnya tadi seperti yang gambar Ali dan Hasan tadi. Itu adalah contoh dari ini. Nah, dalam pembahasan sebenarnya telah menggunakan 2 asumsi dasar, yaitu adanya operasi pengukuran jarak waktu antara 2 peristiwa yang tak bergantung pada gerak pengukur. Nah, atau bisa dikatakan T aksen sama dengan T karena sifat absolutnya waktu. Dan yang kedua, jarak ruang antara 2 peristiwa yang terjadi bersifat absolut atau tidak bergantung pada gerak pengamat sehingga berlaku R aksen sama dengan R dikurangi V kali T. Nah, ini sama seperti pembahasan yang di awal tadi. Nah, untuk K dan K aksen yang ber-GLB, jadi K itu sebagai kerangka acuan, lalu ada kerangka K aksen yang ber-GLB terhadap kerangka acuan K, itu dinamakan dengan transformasi Galileo. Nah, mekanika Newton memenuhi prinsip relativitas, di mana transformasi peristiwa yang berlaku antara pengamat-pengamat yang ber-GLB antara sesamanya adalah transformasi Galileo. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi misalkan ada kerangka acuan K, lalu ada kerangka lain, yaitu K aksen. Nah, K aksen ini ber-GLB terhadap kerangka acuan K, itu maka bisa disebut dengan transformasi Galileo. Mekanika Newton juga memenuhi prinsip relativitas Galileo. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Firdausi Rahma. Baik, terima kasih Bu Faradila. Saya lanjutkan. Untuk bab berikutnya yaitu pemakaian kerangka non-inersia, yaitu konsep gaya fiktif. Manakah kerangka acuan yang mendekati sifat inersia? Terdapat 2 hal yang dapat membantu menjawab, yaitu yang pertama, bahwa kuat interaksi berkurang dengan jarak, dan yang kedua, sesuai dengan hukum 2 Newton, benda dengan massa yang lebih besar mendapatkan percepatan yang lebih kecil. Sehingga kerangka acuan benda dengan massa yang paling besar, diantaranya adalah yang paling mendekati dengan sifat inersianya.
Pada sistem datar surya, di mana berinteraksi hanya antara sesamanya, kerangka acuan yang berpusat pada titik pusat matahari adalah yang paling inersia atau yang paling mendekati dengan sifat inersia. Yang kedua, bagi peristiwa-peristiwa bagaimana saja kerangka acuan permukaan bumi bersifat cukup inersia, pemakaian kerangka acuan permukaan bumi cukup inersia bagi peristiwa-peristiwa yang jangkauan ruangnya lebih kecil daripada jari-jari bumi dan atau jangkauan waktunya lebih kecil dari periode rotasi bumi. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menggunakan kerangka acuan yang tak inersia? Jawabannya itu mempertahankan hukum 2 Newton dengan jalan memasukkan satu atau lebih gaya semu. Misalnya, F tidak sama dengan M.A aksen. Dengan F yaitu jumlah gaya-gaya interaksi pada benda, dan A aksen yaitu percepatan benda terhadap kerangka acuan K aksen yang tak inersia. Maka berlaku... Ya, Pak? Tidak dot, jadi M dot A itu bukan begitu maksudnya. Jadi, karena kalau dot itu perkalian vektor dengan vektor. M-nya kan skalar ya. Iya. Jadi M kali A gitu aja, bukan M dot A. Baik, Pak. Oke, lanjutkan aja. Ya. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih, Pak. Berlaku F besar plus F sama dengan M kali A aksen. Sehingga F plus F sama dengan F aksen atau F aksen sama dengan M kali A aksen. F di sini disebut sebagai gaya fiktif atau gaya semu yang merupakan ungkapan apapun yang diperlukan agar persamaan itu terpenuhi. Sehingga F di sini bukan gaya nyata, yaitu gaya interaksi yang dibangkitkan benda-benda lain. Kehadirannya diperlukan untuk mempertahankan bentuk hukum 2 Newton dalam pemakaian kerangka acuan non-inersia. Gaya semu tidak mempunyai pasangan reaksi karena tidak ditimbulkan oleh benda-benda lain. Lalu berikutnya yaitu gaya fiktif pada K aksen yang berputar dengan omega yang konstan. Gaya sentrifugal. Pada benda yang berputar dalam kurung K aksen dengan omega tetap terhadap K yang diam, ada gaya resultan ke pusat sebesar mv kuadrat per R sama dengan m omega kuadrat R yang disebut sebagai gaya sentripetal. Tetapi terhadap kerangka K aksen, benda menjadi diam. Apabila kita membuat hukum 2 Newton tetap berlaku terhadap K aksen, dalam hal ini agar resultan gayanya sama dengan 0, maka haruslah ada gaya semu F yang sama besar tetapi berlawanan arah dengan resultannya, sehingga tetap mempertahankan posisinya, atau resultan gayanya sama dengan 0. Nah, gaya interaksi yang ke pusat tadi, gaya semu ini dinamakan dengan gaya sentrifugal, seperti pada gambar yang ada di slide. Itu benda ini dia ke sumbu X aksen, yaitu gaya semu sentrifugal terhadap K aksen, dan mengarah ke 0 ke pusat sini, yaitu gaya interaksi sama dengan gaya sentripetal terhadap K. Di mana tadi F tidak sama dengan M kali A aksen, F plus F sama dengan M kali A aksen, sehingga F aksen menjadi M kali A aksen. Untuk satelit Palapa yang menggantung di atas Pontianak, ini untuk menjelaskan fakta satelit Palapa menggantung di atas Pontianak terdapat 2 cara, yaitu yang pertama, kita keluar dari keterkaitan dengan permukaan bumi dan melihat bumi berputar pada porosnya dengan omega sama dengan omega Palapa. Yang maksud ini omega di bumi sama di omega di satelit Palapa. Kerangka acuan yang dipakai di sini adalah inersia.
gaya pada palapa adalah gaya berat sebagai gaya sentripetal. Nah, ini dijelaskan di gambar berikut. Ini keluar dari permukaan bumi atau kita yang keluar dari permukaan bumi, kita bisa melihat bahwa satelit di sini Palapa dan satelit Pontianak ini bergerak di arah yang sama, sehingga omega pada satelit Palapa dan omega di Pontianak atau di bumi ini itu berputar dengan arah yang sama, dengan W sama dengan mv kuadrat per R. Nah, cara yang kedua yaitu kita tidak keluar dari permukaan bumi. Jika hukum 2 tetap berlaku, berarti pada satelit Palapa bekerja gaya semu yang arahnya ke atas dan besarnya sama dengan berat Palapa. Hal tersebut ini disebut sebagai gaya sentrifugal. Nah, seperti yang digambar di sini juga sama, kita tidak keluar dari permukaan bumi. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa ini omega di bumi dan omega di satelit Palapa ini dia juga mempunyai gaya FSF sama dengan W, dan gaya berat ke bumi itu W sama dengan mv kuadrat per R. Dengan kerangka acuan inersianya sini adalah K. Catatan bagi kita gaya real atau nyata adalah gaya interaksi. Gaya interaksi tersebut dibangkitkan oleh benda-benda lain dan memenuhi hukum 3 Newton yaitu aksi reaksi. Selanjutnya gaya Coriolis akan disampaikan oleh Pak Afnan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi gaya Coriolis. Gaya sentrifugal adalah salah satunya gaya semu pada benda diam terhadap koordinat k-aksen yang berputar dengan omega tetap. Pada benda yang bergerak terdapat k-aksen, muncul gaya fiktif lain yang disebut gaya Coriolis. Contohnya, ambil sumbu rotasi sumbu Z sama dengan sumbu Z aksen. A berada pada bidang XY dalam bidang X aksen dan Y aksen. Pada T atau detik, arahnya sepanjang sumbu X berimpit dengan sumbu X aksen. Terdapat hubungan dA per dt K sama dengan dA per dt K aksen tambah omega kali A. Next. Dengan dA per dt K sama dengan lanjut perubahan vektor A, terdapat K yang inersial. Dan dA per dt K aksen lanjut perubahan vektor A terhadap K aksen yang berotasi dengan omega tetap terhadap K. Nah, di sini untuk AT sama dengan X sama dengan X aksen, dan untuk AT tambah DT di bidang ke atas, dan untuk sumbu X sama dengan X aksen ada terhadap T, dan DA untuk sumbu yang di tengah DAK sama dengan DA per DT K DT. Untuk X aksen itu ada W kali A DT. Next. Nah, ambil A yang selalu berada pada bidang XY sama dengan bidang X aksen Y aksen sebagaimana disebut di atas. Next.
dA per dt K, dt sama dengan dalam kurung dA per dt K aksen kali dt tambah omega kali A dt. Selanjutnya dA sejajar per dt K, dt sama dengan dA sejajar per dt K aksen dt tambah W tambah omega kali A sejajar dt. Sehingga dA sejajar per dt K, dt sama dengan dA sejajar per dt K aksen dt adalah komponen sejajar terhadap omega sin 0. dA tegak lurus dt K dt sama dengan dA tegak lurus per dt K aksen dt tambah omega kali A tegak lurus. dt adalah komponen tegak lurus terhadap W sama dengan sin 90. Untuk A sama dengan R atau R aksen sebagai vektor kedudukan, maka V sama dengan V aksen tambah omega kali R aksen. Penerapan pada vektor kecepatan untuk A sama dengan V memberikan dv per dt K sama dengan dv per dt K aksen tambah omega kali V sama dengan dv aksen per dt K aksen tambah d per dt omega R aksen K aksen tambah tambah omega V aksen tambah omega R aksen. Sehingga A sama dengan A aksen tambah omega V aksen tambah omega V aksen tambah omega kali omega R aksen. A sama dengan A aksen tambah 2 omega kali V aksen tambah omega kali omega kali R aksen. Sehingga A aksen sama dengan A negatif 2 omega V kali V aksen kurang omega kali omega kali R aksen. MA aksen sama dengan MA tambah 2 M V aksen dalam kurung negatif M omega kali dalam kurung W kali R aksen tutup kurung dikalikan dengan M sehingga F aksen sama dengan F tambah FC tambah FSF. Dengan F jumlah gaya-gaya interaksi pada benda, FC dan FSF sama dengan ialah gaya-gaya fiktif. FC 2MV aksen kali omega gaya Coriolis dengan V aksen kecepatan benda terhadap K aksen dan omega vektor kecepatan sudut perputaran kerangka acuan K aksen. FSF yaitu negatif M omega kali buka kurung omega kali R aksen tutup kurung. Sehingga FSF adalah gaya sentrifugal keluar dari sumbu putar omega. Besarnya FSF sama dengan M omega kuadrat R tegak lurus.
Fc adalah Gregory tak ada pada benda-benda statis. Ia tegak lurus baik terhadap V aksen maupun terhadap omega dan besarnya sebanding dengan omega. Pada pemakaian kerangka acuan bumi, efek gaya Coriolis adalah kecenderungan berbentuk ke kanan untuk benda-benda yang bergerak di belahan bumi utara atau BBU. Dan berbelok ke kiri untuk benda-benda yang bergerak di belahan bumi selatan atau BBS. Gaya tersebut hilang di Khatulistiwa. Nah, di sini V yang horizontal dan komponen omega yang ke atas di BBU membuat komponen horizontal Fc ke arah kanan dari V aksen atau komponen horizontal omega menentukan komponen vertikal dari Fc. Perputaran bidang getar bandul. Contoh terkenal lain dari akibat gaya Coriolis adalah pada bandul Foucault, yaitu bandul biasa massa M yang digantung dengan dawai kawat sepanjang I, kecuali M dan I itu dibuat besar untuk memungkinkannya mengayun terus dalam waktu lama. Yang kedua, periode ayunan untuk waktu singkat, penggadaian inersial pada kerangka acuan permukaan bumi sudah memadai, yaitu bahwa T sama dengan 2P kuadrat I per E. V akar dari 2V akar dari I per G di gravitasi untuk amplitude kecil. Apabila diamati untuk orde waktu putar bumi sendiri, maka tampaklah bahwa bidang getar bandul itu berputar secara perlahan-lahan dengan kecepatan sudut yang bergantung pada koordinat lintang tempat bandul. Perputaran bidang getar ini adalah akibat dari gaya Coriolis. Baik, terima kasih dari presentasi kami. Untuk teman-teman ada yang menambahi atau bertanya, saya persilakan. Dan saya kembalikan lagi kepada moderator, Bu Paradila. Ya, baik. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Mungkin saya kembalikan ke Prof. Munasir. Mungkin ada tanggapan, Prof. Sudah selesai ya. Dikasih contoh tadi ya. Contoh soal misalnya, contoh tinjauan kasus. Ada solusinya. Ada nggak? Belum dikerjakan, Prof, untuk Oh, soal-soalnya. belum dikerjakan. Ya. Oke. Jadi kerangka inersia ya tadi ya yang dibahas. Kemudian sampai ke jenis gaya semu untuk Coriolis ya. Nah, itu banyak sebetulnya.
diskusinya ya. Anda sudah punya bukunya SCOM series yang mekanika itu ya. Atau di bukunya ini, bukunya Vowels itu juga ada sebenarnya. Di punya Vowels ya, misalnya untuk masalah ini dibahas di, sebentar saya carikan. Ya, halaman 184. Nah, di bab 5 ya, di chapter 5 kalau nggak salah, chapter 5 di bukunya Vowels itu ya, itu membahas tentang sistem referensi non-inersial ya, non-inersial. Misalnya percepatan sistem koordinat untuk gaya inersia, ini dibahas dulu ya, di awal-awal tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya, tadi membuat contoh kerangka S dengan S aksen tadi, antara si Ali dengan si Hasan tadi ya. Ya. Itu kalau kerangkanya inersia kan gitu ya. Nah, ini juga nanti baca lagi di bukunya Vowels dalam mulai halaman 184 chapter 5 ya. Jadi sistem referensi non inersial itu ya. Nah, itu kemudian dan seterusnya nanti diberi contoh juga. Di sini ada contohnya. Nah, kemudian ada di contohnya juga contoh berikutnya untuk 2 astronot ya, yang bergerak dengan kecepatan relatif ya. Dibahas, nanti tolong dibaca. Kemudian untuk sistem koordinat rotasi tadi sudah dijelaskan juga tadi ya, memberikan contoh bagaimana kalau satelit ya, satelit yang ada di atas Pontianak tadi ya, contohnya contoh. Cuman tadi mestinya harus di ini pembahasannya masih kurang ini ya, dalam arti berikan contoh-contohnya yang lebih detail gitu. Tadi masih ada ini aja kekuatan relatif ya, relatif antara rotasi bumi dengan pergerakan rotasi satelitnya. Nah, tentu kalau kita bicara dengan ini rotasinya ya, bukan revolusinya, rotasinya. Artinya bumi bergerak pada porosnya kan ya, bergerak pada porosnya, dan juga satelit itu bergerak juga pada porosnya juga ya, bergerak. Kan dia hanya di area Indonesia kan ya, dia juga bergerak. Itu relatif juga terhadap perputaran rotasi bumi ya. Nah, tadi belum ini ya, belum diilustrasikan secara detail. Coba tadi mungkin bisa ditampilkan lagi tadi yang planet yang satelit tadi.
Bisa di-share lagi ya, Mbak? Bukan, sebelum ini. Nah, ini ya. Ini satelit Palapa ya. K itu bumi ya. Ya, halo. K itu bumi ya. Jadi seandainya ada pengamat yang ada di Pontianak ya, di posisinya di sana. Artinya dia di permukaan itu kan ya, di permukaan bumi, dan buminya itu kan kalau dilihat dari atas sana kan dia bergerak ya. Tentu orang itu ya diam terhadap bumi, tapi bumi kan juga bergerak ya. Kalau itu rotasi di gerak rotasi ya yang dialami oleh si pengamat itu di permukaan bumi atau di Pontianak sana itu omega ya, omega. Kemudian si palapa itu adalah anggap aja sebagai benda yang bergerak juga ya, relatif terhadap pengamat kan sebetulnya ya, relatif. Nah, sesungguhnya dia juga bergerak dengan kecepatan omega juga. Ya, distal begitu ya, supaya dia posisinya tetap di situ kan ya. Artinya si planet itu supaya posisinya tetap di atas Pontianak, dia harus punya kecepatan sudut yang sama dengan kecepatan sudut rotasi bumi kan begitu ya. Nah, dia posisinya di situ terus. Jadi posisinya di situ. Kemudian apa? Untuk menjaga supaya dia posisinya tetap di situ dengan jarak yang tetap, ya ketinggian tetap terhadap permukaan bumi ya di Pontianak sana, tentu dia ada gaya semu ya yang Anda identifikasi sebagai gaya sentripetal ya, yang arahnya ke pengamat ya. Itu untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Kalau tidak ada gaya itu, mungkin planet palapanya ini, satelitnya ini bisa terpental ya, terpental menjauhi lokasinya, menjauhi posisi yang harusnya dia tetap di situ, kan gitu ya. Jadi ini prinsipnya. Nah, ini tentu sebetulnya Anda bisa eksplor lagi ya, mungkin diberi ilustrasi tambahan bagaimana menjaga atau gaya-gaya yang bekerja pada satelit itu. Ini meskipun sudah dijelaskan di sini ya. Ini kan selain dia kan masih di area atmosfer bumi kan ya, di area atmosfer bumi. Artinya dia masih dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya, betul ya? Ya. Masih ya. Tentu semakin jauh ya gaya gravitasinya semakin kecil kan gitu ya dari permukaan bumi. Tetapi ada gaya gravitasi di situ. Jadi ya, selain ada gaya gravitasi, juga ada gaya sentripetal ya, sentripetal. Nah, itu untuk mengimbangi sentrifugalnya. Jadi kalau tidak ada sentrifugal, ya dia kan jatuh gitu ya, jatuh. Jadi untuk mempertahankan itu tentu sudah dihitung dia gaya fugalnya itu seperti apa besarnya, kemudian harus diimbangi, maka itu harus dihitung dengan kecepatannya sehingga posisinya itu tetap stabil di situ ya. Jadi mungkin perlu ini lagi ya, dieksplor lagi. Ini menarik sebetulnya. Ini hal seperti ini bisa jadi pertanyaan pada saat kita mengajar fisika di sekolah menengah ya. Seperti ini. Nah, ini dijelaskan dengan baik di bagian materi ketika kita diskusi tentang sistem inersia ya, sistem inersia. Jadi, ya di bukunya Faust tadi yang bab 5 tadi ya. Baik, coba saya bisa izin share ya. Saya bisa. Nanti silakan dibaca. Ini Anda membuat PPT-nya itu dari itu ya, dari materi yang dibagikan itu ya, Prof Budi ya. Iya, Prof.
Ya, Bro. Ya, tapi tidak ditambahi yang lain gitu ya untuk nambah penjelasan. Sama yang tadi yang di bagian kerangka inersia tadi, yang itu yang ditambahin. Oh, gitu. Nah, ini di bukunya Paus ini bisa kelihatan ya? Kelihatan nggak? Bisa, Prof. Kelihatan. Nah, ini yang Belum terbuka ya, Prof? belum terbuka. Saya share lagi ya. Kalau ini kelihatan? Ya sudah, Prof. Kelihatan. Sudah ya, kelihatan ya. Nah, ini di bab 5 ini ya. Bentar, nah ini. Ini yang apa di bab ini ya. Jadi sistem referensi non inersial. Tapi ini bahasanya dimulai dari yang inersial dulu ya. Jadi ini yang tadi diilustrasikan dengan si Ali dan Hasan tadi ya. Ini. Jadi misalnya ini gambarnya yang mana? Ini di sini ini. Kerangka O ini kerangka S-nya tadi, kemudian kerangka O aksen ini adalah kerangka S aksennya tadi ya. Misalnya begitu. Kemudian nah, misalnya di sini P ini P. P ini adalah apa? Si Hasan tadi ya, Hasan tadi. Jadi Hasan tadi posisinya terhadap kerangka O aksen atau S aksennya adalah R aksen. Ya, kemudian tapi kalau dia dilihat dari kerangka S atau kerangka O ya R ini. Kemudian kerangka O aksen kalau dilihat dari O atau S tadi, ini posisinya adalah R0 tadi ya. Jadi ini tinggal dikomparasi aja. Jadi misalnya ini jadinya kalau kita lihat di kerangka O, maka kerangka yang bergerak dan orang yang ada di dalam kerangka tadi itu kira-kira adalah seperti ini hubungannya. Jadi maka posisinya adalah R0 ditambah R aksen. Maka kecepatan menurut kecepatan orang di dalam sistem S aksen tadi atau O aksen tadi, menurut kerangka O atau S tadi, maka kecepatannya adalah V0, kecepatan kerangkanya ditambah dengan kecepatan orang yang ada di dalam kereta tadi. Begitu pula percepatannya ini ya. Nah, tadi dibuktikan tadi ya dari penjelasannya tadi. Nah, sekarang ini keadaan khusus jika kerangkanya diam. Nah, kalau kerangka diam ya percepatan yang dialami oleh pengamat yang ada di kerangka O ya maupun yang ada di kerangka O aksen ya sama seperti ini. Maka akan berlaku seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jika apa tadi? Jika nah, kalau menggunakan hukum Newton-nya sekarang, hukum Newton, nah kerangkanya tadi kan bergerak dengan kecepatan A0 ya. Kemudian yang orang yang di dalam kerangka S aksen atau O aksen tadi adalah mengalami percepatan sebesar ini. Maka akan berlaku seperti ini. Kan itu ya tadi. Kemudian ini ditulis bisa sama dengan seperti ini. Jadi aksen sama dengan ini ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya tadi. Nah, selanjutnya ini contoh ya, nanti silakan dibaca. Kemudian ini contoh lagi untuk pendulum tadi ya.
Jadi, nah ini misalnya seperti ini. Apa ini? Ini adalah pengamatnya ya, pengamat. Nah, ini pengamat, kemudian ini pengamat yang ini ya, pengamat yang observer yang berada di sistem koordinat yang inersial. Maka bandul itu diamati seperti apa? Dia ada gaya tegangannya, kemudian ada gaya berat, kemudian dia mengalami percepatan menurut pengamatnya ini. Jadi kita kasih simbol A0 kan di sini ya, A0. Nah, kemudian kalau menurut observer yang non inersial, jadi dia yang bergerak ini ya, bergerak, maka apa? Ini. Nah, ini di sistem koordinat yang ini ya, di O aksennya ya ini ya. Ini O aksen, ini di O-nya ya gitu ya. Nah, itu bisa tampak seperti ini ya. Di sini ada tentu supaya ini bandul ini bergerak ya. Ini kan gerakannya ke sana ya, bandulnya. Ini rangkanya ini ya. Ini kan ada semacam ini ya, kereta ya yang bergerak. Jadi ada bandul di dalam kereta. Kemudian ada pengamat yang ada di dalam kereta. Ini kita sebut sebagai observer yang non-inersial. Jadi menurut dia, ini selain gaya berat, gravitasi, ada tegangan tali, kemudian di sini ada gaya yang menyebabkan apa? Simpangan ya, mengalami simpangan itu tadi ya, gaya yang memberikan simpangan. Kita diberi tanda dengan fx, misalnya ini searah dengan sumbu x-nya, kemudian dikasih tanda aksen ya, aksen. Nah, perhatikan di situ. Kemudian, nah kalau menurut observer yang non inersial yang B itu apa yang terjadi? Maka jumlahan gaya yang bekerja itu kan sama dengan M kali A ya. Tentu A-nya adalah A aksen karena ini di kerangka aksennya. Nah, menurut observer ini ya, bandul ini ya diam ya, ada di kerangka ini ya, diam aja gitu ya di kerangka ini. Maka M aksennya itu bisa ditulis sama dengan ini, bandul ini. Nah, kemudian F gaya yang bekerja untuk arah sumbu X-nya bisa diuraikan seperti ini. Maka Fx-nya itu sama dengan Mg tangen theta. Gitu ya. Nah, kita bisa mengembalikan ke rumus yang mana tadi? Ini pembuktiannya ya. Yang ini tadi ya. Jadi F itu sama dengan ini M kali A aksen. Nah, ini tadi kan sama dengan F aksen ya, F aksennya. Jadi F dalam kerangka non inersialnya. Maka kalau begitu ini ya, F aksen yang arahnya sumbu E gitu, itu juga sebesar atau itu sama dengan negatif M A 0 ya, dari rumus yang di atas tadi itu. Nah, ini nah, sehingga kita bisa melihat ini, jadi A0 ini adalah sama dengan nanti kita samakan dengan ini ya, sesuai dengan arahnya ini ya. Ini kan A ya, ini vektor-vektor A ya. Tapi kalau misalnya diambil yang arah sejajar sumbu X ya, nanti ini adalah Fx aksen itu sebanding dengan negatif ini. Jadi A0-nya itu
A0-nya maka sebanding dengan apa? Sudut ya, tangensial sudut ini, sudut apa ayunannya itu ya, sudut getarannya itu. Nah, baik, nanti silakan dibaca lagi, kemudian ini diberi contoh lagi misalnya, ini nanti silakan kelompok ini membahas ya, membahas. Ini misalnya apa? Nah, ini observernya, sumbu Y-nya, ini 2 dimensi, ini di A0-nya, kemudian ini adalah di O aksennya, 0 aksennya, O aksen ya, O aksennya ini. Di kerangka X aksen Y aksen ini. Misalnya ini ada dua orang ya, 2 orang yang apa ini? Lempar-lemparan bola ya ini ya. Nah, itu bisa digambarkan ya persamaannya ini, persamaan geraknya ini. Jadi misalnya tulisannya nggak seberapa jelas ya. Nggak jelas ini ya. Jadi ini apa? Mencari hubungan antara apa? Ketinggian dan ini ya. Jauh lemparannya ini ya. Jauh lemparannya. Jadi untuk vertikal posisi dan apa ini ya, bola ketika dia sampai ke tanah ya. Nah, coba ini nanti dibahas ya untuk melengkapi penjelasan yang sesi pertama tadi, apa tadi ya. Kemudian ini sistem koordinat yang berotasi. Jadi ini misalnya sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini yang apa sistem yang diam. Nah, sekarang kalau ini rotasi ya, kalau misalnya sistem koordinat ini mengalami rotasi ya, rotasi ini adalah sumbu rotasinya N umum ya. Di masing-masing sumbu itu geser posisinya menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen ya. Seperti itu. Yang tadi misalnya kalau I, Z itu vektor satuannya adalah IJK, maka sekarang menjadi I aksen, Y aksen, K aksen kan gitu ya. Seperti itu. Kemudian taruh saja sistem ini koordinat ini adalah sumbu putarnya ya, sumbu putar ya, berputar dengan kecepatan sudut omega. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk vektor itu seperti ini. N ini adalah vektor normal ya, vektor sumbu putarnya ya, vektor sumbu putarnya. Nah, kita bisa melihat satu titik posisi R ya dengan kedua kerangka ini. Jadi kalau dilihat dari kerangka X, Y, Z-nya itu adalah vektor R, kemudian kalau dilihat sebagai kerangka yang telah mengalami rotasi tadi, kita bisa sebut R aksen ya, di situ R aksen. Nah, sesungguhnya panjangnya R dan R aksen itu sama, cuman cara melihatnya saja yang berbeda. Yang satu menurut kerangka O, yang satu menurut O aksen, yang kebetulan pusat koordinatnya adalah berlimpit, hanya karena perbedaan rotasi ya, telah mengalami rotasi ya, dengan kecepatan sudut omega tadi. Maka bisa ditulis seperti ini ya, gambarannya. Nah, maka posisi koordinat itu, atau posisi benda yang ditinjau itu bisa ditulis dengan persamaan 5.2.2 seperti ini ya. Jadi masing-masing menurut sistem koordinatnya masing-masing ya. X, Z dan X aksen, Y aksen, Z aksen. Gitu. Nah, itu posisinya. Maka kecepatannya bisa ditulis seperti ini.
Jadi ini berbeda ya. Ini kita harus ada faktor. Nah, ini perhatikan faktor yang terakhir ini ya caranya, sehingga persamaan itu bisa ditulis seperti persamaan 5.24. Jadi kenapa jadi begini? Ini yang berubah-nya itu kan sama dengan apa misalnya? Jadi ada arahnya. Jadi selain X aksen itu yang berubah terhadap posisinya berubah terhadap X ya dengan sudut rotasinya, tapi arahnya juga berubah. Jadi ini ya jadi variabel. Jadi I aksen, J aksen, K aksen, dan X aksen, Y aksen, Z aksen itu bergantung pada waktu karena dia mengalami perubahan posisi setiap saat gitu ya, sehingga bisa ditulis seperti ini. Nah, kalau disederhanakan maka jadinya seperti sama 5.24. Jadi V itu untuk kerangka U-nya tadi, kemudian V aksen ini kerangka adalah orang yang ada di dalam kerangka apa tadi? V aksen itu adalah kerangkanya yang bergerak tadi, kemudian ini adalah yang ada di dalam kerangka O aksennya sendiri. Jadi arah IJK-nya juga berubah gitu ya. Nah, ini dihitung secara analitik ya. Analitik. Nah, ini gambarannya persis seperti yang tadi yang dijelaskan tadi ya, yang menjelaskan tadi. Ini. Jadi prinsip perubahan vektornya bisa digambarkan seperti ini. Jadi misalnya ini arah vektor I aksen misalnya seperti ini. Ketika ini berputar pada sudut dengan kecepatan sudut omega, maka dia juga berubah sejauh delta I aksen kan gitu ya. Nah, ini sudutnya seperti ini. Jadi ketika bergeser sumbu X-nya itu sejauh delta theta ya, maka si aksennya itu juga berubah sejauh delta I aksen gitu ya. Nah, kira-kira bisa dihitung seperti ini, jadinya adalah ini ya, persamaan 5.2.5 itu ya. Nah, kemudian ini omega sin I theta-nya itu, karena ada sin ini ya. Sin, ini sudut, berarti artinya ini bisa perkalian vektor ya. Jadi I aksen per dt itu sama dengan omega cos I aksen gitu ya. Nah, dengan cara yang sama J aksen per dt, DK aksen per dt bisa ditulis seperti ini, sehingga persamaan X aksen di I aksen per dt dan seterusnya ini sama dengan ini ya. Maka secara sederhana bisa diringkas jadi ini. Maka dengan kata lain kecepatan sistem yang berotasi tadi, sistem koordinat yang berotasi tadi, kecepatan partikel P tadi ya, yang kalau dilihat dari sistem koordinat O ya, O-nya ini, O ini terhadap sistem koordinat O aksennya tadi, maka bisa ditulis seperti ini. Jadi sama dengan V aksen, ini kerangkanya tadi, kemudian omega cross R aksen itu adalah arahnya tadi yang juga berubah tadi. Jadi ketemu seperti ini. Maka lebih jauh, ini dibuat umum ya persamaannya, maka dr dt untuk sistem koordinat yang diam, ini ya, fix ini ya, 5.29, itu sama dengan dr per dt, dr aksen ini adalah sistem yang rotasi ya, berotasi dengan kecepatan omega tadi, maka ditambah dengan faktor kecepatan dikali dengan posisi terhadap sistem koordinat yang atau sistem ya, kerangka yang bergerak ini ya, yang non inersial ini. Maka operatornya bisa ditulis seperti ini. Jadi
dr, maka dr per dt untuk koordinat yang fix ini, maka bisa ditulis dalam per dt rotasi ditambah omega cross, ini sebagai operatornya ya, operator diferensial terhadap R. Jadi kalau ini d per dt operatornya, terus kemudian ada R. Kalau di sini per dt rotasi ditambah omega cross, di sini ada R aksen, ini operatornya. Maka kita tinggal ngasih aja, misalnya kalau ada vektor ini yang mau kita ini kan ya tinggal masang aja di sini G, DG, G ini. Jadi ini adalah operatornya. Ini adalah vektor ya, vektor atau posisi apa partikel yang kita tinjau, yang kita lihat ya menurut yang kita lihat dari kerangka yang inersia yang tiang ya, seperti ini. Maka ini juga bisa kalau misalnya diganti V ya tinggal ngasih aja. Kalau ini adalah posisinya diferensial posisi R, maka ini di umum gitu ya. Yang umum itu adalah ini ya. 5.2 10.i. Nah, sekarang kalau diganti V ya sudah tinggal ganti ini aja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ya. Sekarang karena V tadi di atas tadi ya, yang sudah kita jelaskan di atas tadi, V itu sama dengan V aksen plus omega cross R aksen ya. Maka kalau kita masukkan ke operator ini V, maka ini juga V, maka buka aja V-nya diganti yang ini ganti yang ini. Maka akan bisa secara matematis kita turunkan seperti ini, kemudian akan ketemu persamaan seperti ini. Nah ini ya, panjang ini ya, jadinya seperti ini. Nah, ini bisa dijelaskan dengan seperti ini. Nah, ini nanti karena ini dV per dt kan, ini berarti menjelaskan tentang percepatannya. Ini ya, percepatannya. Nah, jadinya percepatan benda yang berotasi menurut kerangka yang berotasi. Jadi benda yang ditinjau oleh kerangka inersia O ini ya, yang bergerak inersia ya ini. O ini adalah kerangka yang inersia yang ya, tapi kalau misalnya yang kasus tadi satelit di Pontianak tadi berarti orang yang ada di Pontianak, kemudian satelitnya tadi ada di kerangka O aksennya ini ya, satelit palapanya itu. Nah, kalau misalnya kita tinjau posisinya ini, satelit palapanya tadi yang bergerak dengan rotasi omega tadi, maka dia mengalami, kalau menurut pengamat yang ada di bumi itu, kira-kira dia mengalami kecepatan sebesar ini. Ini ada berapa suku ini? A aksen, kemudian omega dot ya ini ya, omega dot ini berarti alfa sebenarnya, percepatan dikali R aksen, kemudian 2 omega kali V, kemudian omega cross R aksen. Nah, jadi seperti ini ya. Ini. Nah, kemudian inilah yang kemudian didefinisikan ya. 2 omega cross V aksen itu sebagai percepatan Coriolis ya, yang ini ya, yang ini sebagai percepatan Coriolis. Kemudian yang suku ini kan tambahannya ya, sebetulnya kan ini yang utama tadi ya. Kalau kita lihat dari yang ini tadi, ini sebenarnya ini kan. Nah, ketika diterapkan itu tadi dimasukkan namanya ke percepataannya ini tadi. Nah ini diganti ya, V-nya diganti dengan ini. Nah, ternyata muncul beberapa sub tambahan ya. Jadi selain ini muncul 2 omega cross V kuat aksen, kemudian omega cross R aksen. Ya, jadi yang ada 2 sub tambahan. Jadi yang ini 2 omega cross V aksen itu disebut sebagai percepatan Coriolis, kemudian yang ini cross R aksen itu disebut sebagai percepatan sentrifugalnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti silakan ini ilustrasinya seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari kerangka yang bergerak tadi, satelitnya tadi ya.
Nah, silakan nanti dibaca lebih jauh. Ini, yang ini ya. Ini contoh-contohnya. Nah, kemudian yang terakhir tadi contoh kasus misalnya ya. Contoh kasus untuk dinamika partikel di dalam sistem koordinat yang bergerak. Jadi kalau tadi A-nya sudah ketemu kan, sekarang gayanya kan, tinggal ngasih gaya. Gaya kan sama dengan M kali A ya sudah. A-nya itu dimasukkan saja. A-nya dimasukkan saja. Kalau ini menggunakan rumus yang sebelumnya tadi 5.2.14. 5.2.14. A-nya pakai ini ya, yang A-nya pakai ini tadi ya, yang ini. Nah, tinggal dimasukkan saja ke sini hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A, ini untuk kerangka yang inersia. Kemudian ini kita ganti A-nya dengan yang hasil dari gerak yang non inersia tadi. Ya, kalau kita masukkan ke sini, ya, A-nya ya tinggal kalikan aja ini jadi seperti ini jadi M kali A aksen. Ini yang non inersia ya, hubungannya dengan yang inersia seperti ini. Nah, tinggal masukkan aja. Maka ini tadi kan 2 omega cross V aksen tadi kan Coriolis ya. Maka ini dengan kali M ini jadinya adalah gaya ya. Gaya Coriolisnya, kemudian ini adalah gaya transversalnya, kemudian ini adalah gaya sentripetalnya, kan gitu ya, tinggal seperti itu aja. Oke, saya kira ini perlu dibaca lagi ya untuk nambah pembahasan di bab yang dibahas tadi ya, saya kira seperti itu. Nah, silakan nanti dibuka ya di bab 5 ini ya, cukup banyak sebetulnya ceritanya. Jadi contohnya juga lebih banyak ya, lebih detail sebetulnya. Oke, saya kira itu ya. Ini sudah 11:30. Ya, silakan Bu Risa ya. Ada yang perlu disampaikan? Iya, Prof. Ya. Mungkin Silakan. untuk presentasi dari kelompoknya Bu Firdaus Ya. sudah lumayan untuk konsep materinya, mungkin hanya tadi contoh-contoh soal, terutama mungkin untuk yang diterapkan di pembelajaran di sekolah, Prof. Jadi memang untuk menerangkan ke siswa tentang konsep gerak relatif ini kadang bagi saya sendiri itu masih agak sulit karena butuh perspektif khusus untuk anak-anak sendiri juga. Ya, paling tidak tadi kalau kita belajar gerak untuk sistem non inersia, tadi pertama diawali dengan relatif biasa aja ya, gerak relatif. Misalnya ada 2 kerangka yang ditinjau ya, yang satu gerak terhadap satu kerangka yang lain. Nah, yang paling mudah ya satu diam, yang satu bergerak. Tadi ya, contoh sederhana. Jadi bagaimana meninjau posisi atau kecepatan, percepatan ya untuk sistem itu. Nah, itu yang sederhana. Jadi itu adalah prinsip relatif ya, gerak relatif. Nah, setelah tahu itu mungkin akan ditingkatkan bagaimana misalnya kalau meninjau, tadi kan yang ditinjau hanya si Hasan yang bergerak ya, si Hasan yang bergerak di dalam kereta, misalnya kan gitu ya, dengan kecepatan V aksennya tadi. Kemudian keretanya bergerak, kecepatannya adalah V1 terhadap Ali tadi ya, yang ada di
tempat pengamat ya, diam ya, diam. Mungkin di stasiun gitu ya, stasiun diam dia. Nah, itu yang perlu dikenalkan. Kemudian sekarang berikutnya adalah bagaimana kalau sistemnya tidak bergerak linier, tetapi dia berrotasi ya. Misalnya kerangkanya satu diam, kemudian yang satunya berrotasi ya dengan kecepatan sudut omega. Ya, itu penting karena nanti untuk mengajarkan atau untuk memahamkan konsep tentang gerak satelit misalnya, untuk memahami konsep itu misalnya seperti itu. Nah, sehingga muncul istilahnya apa tadi, gaya-gaya semu tadi itu ya, gaya-gaya semu tadi, ada gaya sentripetal, sentrifugal, Coriolis dan seterusnya. Terutama untuk sistem-sistem yang non inersia. Jadi tadi kalau nggak salah sempat dijelaskan. Kalau misalnya satu referensi misalnya bumi, ya bumi bergerak yang ditunjuk bumi dengan satelit, tentu bumi akan lebih inersia ya dibandingkan satelit. Kalau misalnya sistem tata surya, matahari akan lebih inersia dibandingkan dengan sistem planet-planet yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ini jadi penting gitu ya konsep itu. Jadi meskipun yang dijelaskan itu hal yang sederhana, tetapi memang mekanika itu sudah mencoba membuktikan baik dari sisi fisiknya maupun matematisnya ya secara detail tadi itu. Jadi kalau pengen tahu bagaimana asal usulnya tadi ya, komponen misalnya tadi ada sistem yang bergerak dengan rotasi omega tadi ya, dengan kecepatan sudut omega terhadap sistem yang diam tadi. Itu kan selain misalnya kecepatan menurut yang diam tadi adalah sama dengan kecepatan sistem itu ditambah kecepatan yang ada di dalam kerangka itu, misalnya arah-arah vektornya tadi ya. Kemudian sampai ketemu pada kita membuat operator diferensialnya, sehingga kita bisa masukkan kalau mencari kecepatan, mencari posisi percepatan, tadi tinggal masukkan saja. Nah, bahkan dari situ kemudian muncul secara matematis, oh ternyata setelah diuraikan secara matematis, oh ternyata muncul faktor-faktor atau suku-suku tambahan. Nah, itu yang kemudian kita identifikasi sebagai apa tadi, percepatan Coriolis dan kecepatan sentripetalnya, kan gitu ya, sentripetalnya. Nah, kemudian ke konsep gayanya ya, gaya kan tinggal kita ngalihkan aja dengan percepatannya. Kita masih menggunakan hukum Newton. Jadi sejauh ini pada konsep yang inersia pasti sudah berlaku hukum Newton ya, hukum Newton. Tetapi kalau di sistem yang non inersia tadi berlaku juga hukum Newton, tetapi di situ ada tambahan, ada muncul gaya semuanya tadi ya, yang Anda identifikasi sebagai itu. Tetapi juga secara umum masih berlaku hukum Newton. Nah, seperti itu. Nah, saya kira diskusi pentingnya di situ sebetulnya tadi ya. Gitu. Nah, ini tolong nanti di chapter 5 itu dibaca ulang sehingga ada contoh-contoh itu untuk lebih memahamkan ya dari konsep yang kita diskusikan pada siang hari ini. Mungkin itu ya Bu Risa ya. Bisa. Mungkin yang lain juga sama. Terima kasih. Oke. Nah, nanti mungkin juga Anda bisa menggunakan buku yang lain ya. Bukunya di SCOM series itu juga ada. Jadi tolong nanti kalau ada yang ketika kita menjelaskan seperti ini tadi ya, tadi yang tugas hari ini tadi misalnya ya, Bu Firdausi dan kawan-kawan tadi ya, misalnya ada yang kurang jelas, Anda ya bisa mencari sumber lain untuk itu. Nah, kalau mekanika paling enggak ya bukunya Flowers, buku yang ditulis di SCOM series itu, atau buku di buku-buku mekanika klasik yang lain lah, ada di situ yang menjelaskan ini. Jadi tidak hanya bersumber pada PPT yang di share Pak Budi, tapi itu sudah membantu sebetulnya. Tapi perlu tambahan informasi supaya lebih clear ya. Jadi saya kemungkinan saja karena kurang paham sehingga contoh soalnya belum sempat dibahas gitu ya. Jadi menjelaskannya. Saya kira ketika konsepnya ini sudah dikuasai, insya Allah soal ya bisa dijelaskan dengan baik. Oke, saya kira itu ya untuk siang hari ini kita diskusi.
Silakan nanti PPT-nya bisa dilengkapi, kemudian nanti share ya ke teman-teman yang lain. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup ya? Cukup, Prof. Berarti kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Jadi minggu depan kita libur kan ya, hari raya. Iya, Bapak. Oke. Jadi saya kira cukup siang hari ini. Tutup ya, kita tutup ya. Oke. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Waalaikumsalam.